dikalahkan cintanya kepada keluarga. Seakan-akan orang tua kita nikah di bulan haji. Lihat sejarah Nabiullah Ibrahim, sekalipun dia punya keluarga, bahkan istrinya bukan 1, 2, tapi cintanya kepada Allah tidak dikalahkan oleh kedua keluarga itu, ya. Gitu. Jadi di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam dulu, ingat, kita kupas dulu sedikit sejarahnya. Ketika itu tinggal di negara Babilonia. Saya juga nggak tahu tuh Babilonia sekarang apa. Cuma yang jelas Mekah itu dulu dihapit oleh 2 kekuasaan besar, Babilonia dan Mesopotamia. Nah kemudian ketika ditarik menjadi bentuknya bulan sabit. Orang Arab itu senangnya rihlah, sita wassaif, ya. Maka digambarkan untuk tengahnya bintang, di sininya gambar bulan sabit menjadi lambang Islam. Itu makna filosofis geografis negara Arab sebetulnya. Jadi bulan sabit bukan ada di Quran, di hadis. Itu hanya dari sejarah. Melihat karena letak kota Mekah dihapit oleh 2 kekuasaan besar, ketika ditarik membentuk bulan sabit dan Ka'bah bintang sebagai penyinar terhadap 2 kekuasaan besar itu. Makanya kalau nyari-nyari di Quran, di hadis nggak ketemu bulan sabit. Ada Kuba, ada bulan sabitnya, ada bintang. Nah, sehingga dijadikan lambang negara di Turki. Kemudian di Palang Merah Islam dipakai bulan sabit dan lain sebagainya, ya. Itu untuk peradaban Islam, bukan peradabannya. Nah dulu Nabi Allah Ibrahim ini, kita lihat bagaimana cintanya Nabi Allah Ibrahim, kebetulan bertepatan dengan bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Nabi Ibrahim ketika tinggal di Babilonia, ketika itu sudah tidak aman lagi, maka hijrah ke Mesir. Mesir pada waktu itu dikuasai oleh seorang penguasa yang sangat diktator. Ini penguasa senangnya sama istri orang. Jadi kalau ada istri orang cantik, suaminya dibunuh, istrinya diambil. Tidak senang sama gadis karena bukan saya puji, ya. Dia senangnya sama bini orang. Nah begitu Nabi Ibrahim datang ke Mesir, kemudian ditanya, Ibrahim sopo iki? Kira-kira kalau orang Jawa sana begitu ngomongnya. Ini siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tahu nih pertanyaan raja. Kalau dijawab dengan jujur, ini istri saya, alamat Nabi Ibrahim dibunuh. Maka Nabi Ibrahim berbohong di situ. Ini teman saya, maksud teman sekasur. Karena Nabi Ibrahim berbohong, maka jadi kaidah bahwa berbohong demi kebenaran boleh. Kayak kemarin saya menghadiri disertasi seorang doktor, ternyata baru terungkap Pak Kiai kenapa Basra dan Kufah itu dalam nahwu selalu berdebat, ya. Jadi ada kaidah kullu jam'in muannas. Jadi setiap yang keroyokan itu perempuan. Jadi ternyata si Baweh dulu dikeroyok. Jadi karena dikeroyok di undang debat, kemudian dikeroyok di debat, akhirnya dia kesal juga ngeluarin fatwa kullu jam'in muannas, setiap yang keroyokan itu perempuan katanya. Jadi kaidah nahwu itu. itu ada satu disertasi yang mengenai itu, luar biasa. Saya kagum juga sama tuh orang. Jadi dia kemarin mendapatkan gelar doktor masalah perdebatan Basra dan Kufah gitu. Baik, kita lanjutkan. Saya lupa lagi tuh jadinya. Jadi ketika tinggal di Mesir ketika itu, maka Nabi Allah Ibrahim tinggal di istana dengan segala fasilitasnya. Suatu hari Ibrahim sang raja ininya tidak bisa digerakkan. Kemudian dengan seizin Allah Sarah dapat menyembuhkan, dan kemudian sang raja memberikan seorang hamba saya bernama Hajar kepada Sarah, dan dengan ikhlasnya diberikan kepada Ibrahim, dinikahi, ya tuh, dinikahi. Jadi punya istri 2. Nah biasa orang pendatang maju pribumi enggak, kan timbul cemburu sosial. Maka Nabi Ibrahim pindah ke Palestina. Lama-lama memang satu rumah 2 cinta kan timbul cemburu juga. Karena perempuan itu kan sebetulnya secara fitrahnya tidak mau kehadiran wanita lain. Beda dengan laki-laki, justru sangat mengharapkan. Ya. Karena saya ingat seorang dokter namanya psikiater, Profesor Dr. Dadang Hawari katanya.
kata Profesor Dr. Dadang Hawari, dan kita gabungkan dengan penafsiran Fakhur Rasyid dalam tafsir Al-Misbah, zalikal kitab, ini kitab diartikan pada zalika maknanya itu. Kata Fakhures ini mengandung isyarat bahwa kitab itu tinggi derajatnya, tapi ajarannya haza, ajarannya ini sesuai dengan fitrah manusia. Karenanya poligami sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Tanya psikiater Profesor Dr. Dadang Hawari. Betul katanya. Kenapa? Karena laki-laki mata keranjang, perempuan materialis. Gimana Prof cara buktinya? Yuk kita ke pasar. Kalau ke pasar yang pertama dilihat sama perempuan pasti barang yang dijual. Kalau laki-laki pertama ke pasar yang dilihat pasti yang jualannya. Secara psikologi menurut profesor ini bahwa laki-laki mata keranjang, perempuan materialis, maka Quran faham. Wong lanang, kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Ya. buktiin sama ibu sama bapak berangkat ke pasar. Saya yakin pandangan pertamanya berbeda. Ya. Itu secara psikologi kata Profesor Dr. Dadang Hawari. Saya teringat dulu waktu ceramah di Pajak Pusat, di Direktorat Jenderal Pajak Pusat, kebetulan saya bareng waktu itu. Dia membahas itu, ya. Nah, kemudian Hajar dipindahkan ke suatu lembah yang tandus, gersang, tidak ada kehidupan di sana. Inilah disebut lembah Baka. Karena orang Arab kalau berat biasanya dientengkan jadi Mekah. Sikol kata orang Arab. Lain orang Jawa udah Bogor, Bandung ditekan terus biar tambah berat. Ini Baka menjadi Mekah Al-Mukarramah. Ya. Gersang di sana, tidak ada kehidupan, tinggal di sana. Ya. Ketika mau ditinggalkan sama Nabi Allah Ibrahim, ini sudah bawa Ismail nih. Ibrahim, inikah perintah Allah? Nabi Ibrahim diam 1000 bahasa tidak menjawab. Ibrahim, inikah perintah Allah? Nabi Ibrahim baru menjawab seraya mengagukan kepalanya, iya ini perintah Allah. Kata Hajar, kalau memang ini perintah Allah, silakan kami tinggalkan berdua sama Ismail di sini. Dan menurut informasi, Sarah itu baru hamil. Ini wallahu alam menurut versi satu sebagian ulama diartikan penafsiran Israiliyat. Jadi baru hamil usia 90 tahun. Sarah, Nabi Ibrahim usianya 120 tahun. Saya nggak bisa ngebayangin kalau di Ciruas ada nenek-nenek hamil. Berdasarkan ilmu kesehatan, ilmu medis, katanya kalau perempuan di atas 35 saja hamil sudah risikonya luar biasa. Ya bisa lari ke sesar. Ya. Karena luar ini berisiko. Ini 90 tahun hamil. Diinformasikan sama Allah, masa iya saya bisa hamil? Nah, ketawalah Nabi Ibrahim. Maka begitu punya anak namanya Ishak. Ishak itu bahasa Ibrani apa Suryani ya. Artinya itu tertawa menurut penafsiran tafsir Khazin. Ya. Hah? Ada nanya Pak Ishak di sini. Oh, maaf Pak Ishak. jadi Ishak itu jadi Ishak mungkin bukan Ishak bahasa Indonesia jadi ya Ishak ya nangis. Kali ini Ishak ketawa. Itu menurut tafsir Khazin, ya. Jadi yang ketawa Ishak berarti. Nah, sehari 2 hari ketika Ismail hidup di lembah itu, ya, tidak ada masalah. Namun ketika berhari-hari perbekalan sudah habis, menangis meronta-ronta kehausan, sebagai seorang ibu Hajar mencari air, lari Sofa Marwah 7 kali, ya, tidak ketemu air. Kemudian malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, keluar air. Ya. Singkat cerita, nih nggak usah lama-lama, singkat aja ceritanya. Kemudian Nabi Allah Ibrahim dari Palestina sudah kangen rupanya ingin ketemu sama anaknya yang sekitar sudah beranjak dewasa lah. Tapi belum sampai ke tujuan, baru sampai ke Muzdalifah tidur mimpi. Mimpinya disuruh menyembelih anaknya. Bayangin, cinta sama 2 istrinya, cinta sama anaknya, anak satu-satunya. Ini diperintahkan sama Allah. Seakan-akan Allah bilang, Ibrahim, di hatimu ada aku apa ada anakmu? Aku apa anakmu? Kalau ada aku, sembelih anakmu. Kalau enggak ada aku, silahkan kau jangan sembelih anakmu. Diuji. Jadi cinta ini memang perlu pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Tidak mau bercinta tidak mau berkorban, jangan cinta-cintaan. Karenanya dalam hadis dhaif dijelaskan hubu kali syai'in yu'mi wa yusim.
Kecintaanmu terhadap sesuatu bisa membuat buta dan tuli. Kenapa buta? Bukan matanya tidak bisa melihat, tapi matanya sudah tidak berfungsi, hati yang bicara. Biar tampang kayak monyet, dompet selalu repet, kalau cinta enjoy aja dia. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Naswail Ibad, man ahabas syai'a kana abdu. Siapa yang mencintai sesuatu siap jadi budaknya. Coba bayangin nih, gara-gara cinta melihat sesuatu yang tadinya tidak berharga jadi berharga. Sapu tangan padahal 3.000 perak, tapi kena si dia yang ngasih, kayaknya luar biasa. Disimpan di dalam lemari, disemprot pakai minyak wangi, di keheningan malam tiba diambillah sapu tangan yang berwarna merah jambu. Ketika memegang sapu tangan terukirkan dan terbayangkan seorang gadis berbibir tipis, berhidung mancung, beralis laksana semut beriring, berkulit putih, berambut hitam, ikal panjang, berderai, tak taunya kuntilanak. Wa yusim yu'mi wa yusim, dan bisa jadi tuh Anda sudah tidak dengar. Begitupun Nabi Allah Ibrahim, cintanya kepada Allah luar biasa, makanya siap untuk menyembelih anaknya. Coba cinta sama keluarga, tapi walaupun dia punya keluarga, tetap cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan. Karena itu diajak Ismail, anak satu-satunya, suruh disembelih. Ditanya Ismail, bagaimana kalau kamu dipotong, disembelih karena anak yang soleh? Maka jawabannya, ya silahkan, if'al ma tu'mar, kerjakanlah Pak, kalau memang itu diperintahkan Allah. Itulah. Iblis sibuk menggoda Nabi Allah Ibrahim, tidak sanggup, dilempar sama Nabi Allah Ibrahim. Jadi sekarang diabadikan lempar jumrotul ula. Itu dalam rangka melempar jumroh, melempar iblis. Di sekarang diabadikannya, disimbolkannya, itu simbol iblis itu jumroh. Datang ke Hajar, dilempar sama batu. Jadi lempar jumroh wusta. Sama Nabi Allah Ismail, dilempar juga sama batu, sampai lempar jumroh 3 kali gitu Pak Haji ya. Itu dalam rangka bermusuhan dengan iblis. Nah makanya wajar kalau ibadah haji bukan makbul, mabrur. Kenapa? Karena di sana itu sudah janji, seakan-akan iblis kau musuhku, innahu lakum aduwwum mubin, kau musuhku. Sampai di Indonesia buktikan tuh dulu janji di sana. Makanya ada pustaka goro-goro dulu, saya baca bukunya kecil, ada orang koruptor ibadah haji lempar jumroh, batunya balik lagi, ada tulisan sesama iblis jangan saling lempar gitu. Itu pustaka goro-goro, bukan saya hanya baca. Ya, itu diabadikan. Bayangin, cintanya kepada Allah sampai sejarah keluarganya pun, peristiwa keluarganya pun diabadikan, karena berkeluarganya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam, bayangin, turun di India. Saya buka di Atlas Quran, itu di Gunung Himalaya. Ya. Di tafsir Marahlabi Syekh Nawawi Al-Bantani juga di India. Bayangin, turun sendirian di dunia. Ya, karena dia merasa bersalah, ingin kembali bertemu dengan Siti Hawa di suatu tempat di sekarang disebut Arafah. Arafah tempat wukuf, itu bertemunya Adam dan Hawa. Ya. Kemudian hari itu disebut Yaumul Jum'ah, hari kumpul bertemunya Adam dan Hawa. Karena semuanya dilandasi cinta kepada Allah, maka diabadikan. Wajar kalau Nabi Allah Ibrahim selalu digandeng dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Digandeng. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim ini cintanya kepada Allah atau berkeluarganya, walaupun istri 2, bayangin kita istri 1 aja luar biasa berantemnya, ya kan gitu. Kadang-kadang supaya nggak diomelin istri, dari jauh kita udah ngomelin duluan, kan gitu. Udah ngomel duluan biar nggak diomelin. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim contoh bagi kita dalam hidup berumah tangga, walaupun dia punya istri 2, tapi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dikalahkan. Nah, konteksnya dengan pernikahan sekarang, ini pengantin baru termasuk kita semua, karena pengantin itu nggak ada yang baru, nggak ada yang lama, sama aja. Ya, ini artinya satu, dalam kitab Fatawi Imam Nawawi Damaskus, bukan Syekh Nawawi karena beda.
Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani sempat nikah, anak istrinya 2, anaknya 2, semua perempuan sehingga tidak ada pelanjutnya. Kalau Nawawi Damaskus itu usianya sampai 40 sampai 45 tahun, tidak sempat menikah. Karenanya ulama di sini kritis. Nawawi di kitabnya Riyadhus Shalihin bahas, di kitab-kitabnya bahas bab nikah, dia sendiri enggak nikah katanya. Walaupun di sisi lain banyak ulama yang kagum, ya. Ini kata dalam Fatawi Imam Nawawi, apakah nikah itu dapat pahala dunia atau akhirat? Nah, di situ jawabannya tergantung niat. Kalau niatnya kita mengikuti jejak Rasul, pahalanya 2, dunia, akhirat. Kedua, kalau niatnya juga ingin punya keturunan yang soleh, ingin terpelihara diri, itu dapatnya dunia akhirat. Tapi kalau niatnya, kenapa kamu nikah sama dia? Pokoknya dia itu denok, geboy, ya itu cuma pahalanya pahala dunia, cuma itunya yang didapat. Yang kedua, apa hukum nikah? Hukum nikah itu mubah, mau nikah syukur, enggak udah. Timbul jadi sunnah kalau keinginan ada, kemampuan ada, tapi tidak nikah pun tidak berbahaya, jadi sunnah. Timbul wajib kalau dia kemampuan ada, keinginan menikah kencang, tapi kalau tidak menikah berbahaya, wajib nikah. Makruh nikah ngerepotin orang tua. Haram cuma ngambil perawannya doang. Ya. Di kitab Mizanul Kubro sampai ada 8 mazhab saya baca. Cuma ada satu mazhab yang agak sedikit ini bahaya kalau diungkapkan sekarang. Makanya wajar kalau sama ulama dikat karena mata rantainya putus. Mazhab Daud Ad-Dahiri di mana membolehkan nikah asal suka sama suka. Ini bahaya kalau ketahuan anak muda sekarang bisa jablay, laku ini. Ya. Dari mana kamu? Habis nikah sama siapa? Sama dia. Dia suka sama saya. Enggak ada wali, enggak ada saksi. Kan gitu kata madhabnya. Ini dulu sama kiai di Jakarta pernah dipraktekkan di hotel. Gempar se-Indonesia. Ya. Itu di kitab Mizanul Kubro memang dibahas, ulama mengkat karena kita keilmuannya tidak seperti dia. Laksana kita air seember, dia air laut. Kalau air selaut mau bangkai kebo, air nggak mustakmal, nggak jadi mutan najis. Kalau kita jadi mutan najis, kena najis gitu. Jamaah sekalian, jadi apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam berumah tangga, yaitu intinya bahwa kita rumah tangga itu mencari keridhaan Allah. Yang kedua, jangan dalam rumah tangga itu banyak hal jangan bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah tidak bisa dipungkiri, apalagi kondisi sekarang, ya, itu perjalanan rumah tangga ini laksana berlayar di lautan. Ketika lautan tenang, kemudian angin pun meniup sepoi-sepoi basah, istilahnya kan gitu. Bintang pun bertaburan di angkasa, enak berlayar. Tapi ketika ombak menggunung, halilintar menyambar, wah oleng nih. Kurang-kurangnya kalau tidak dilandasi dengan keimanan, ya, kecintaan kepada Allah, maka rumah tangga akan tenggelam di tengah lautan. Wajar kalau Al-Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, andai saja Allah hanya menurunkan surat Al-Asr sudah cukup. Kenapa? Karena inti dari semuanya adalah iman, dan surat Al-Asr bicara masalah iman. Waktu kalau tidak dilandasi dengan keimanan itu tidak ada artinya. Wal asri kan itu demi masa. Kalau Fakurais dalam tafsir Al-Misbah, wal asri demi waktu asar. Waktu asar itu di mana matahari sudah menggeser ke sebelah barat. Kalau matahari sudah menggeser ke sebelah barat, alamat maghrib akan segera tiba. Kalau maghrib tiba, alamat siang akan segera berlalu, dan malam akan segera datang. Kalau siang berlalu, malam datang, persiapan tidak ada, la fi khusrin, rugi. Mau masuk kamar sendiri, tahu-tahu masuk kamar mertua. Kenapa? Gelap. Ya. Ini masalahnya. Jadi karenanya supaya tidak rugi, kuncinya illal ladzina amanu, harus dilandasi dengan keimanan. Nah ini dalam rumah tangga pun landasannya iman, karena kalau iman orientasinya itu akan berbeda. Ya. Akan berbeda. Hidup ini laksana naik kendaraan di jalanan. Kita mau kalau ngikutin nafsu, ada mobil kita salib, ternyata masih ada mobil di depan.
Kita salib lagi, ada mobil di depan. Sampai tujuan capek. Begitupun rumah tangga, orang lain beli ini, mau beli ini. Beli lagi, orang lain beli, selesai bengek-bengek gitu yang gitu. Ya, itulah rumah tangga. Jadi harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya rumah tangga dapat diwujudkan rumah tangga yang sakinah. Yang sakinah itu bukan tidur sama nenek-nenek ngeunah, bukan. Jadi sakinah itu dibangun oleh cinta dan kasih sayang. Karena memang mawaddah warahmah, Allah pertama menciptakan cinta dulu, kemudian menciptakan kasih sayang. Yang sudah tua-tua begini sih banyak kasih sayangnya. Jangan aneh ada nenek-nenek sama kakek-kakek berduaan, itu bukan cinta-cintaan tapi kasih sayang. Orang dua-duanya sudah ompong. Nah, dengan berjalannya waktu makan apa aja dia nggak masuk. Selektif sudah, makan kacang coba kasih, seperti orang main sepak bola kiri kanan nggak gol-gol. Ya. Jamaah sekalian, dan yang ini yang perlu ditekankan di garis bawahi, yang wajib menikahkan itu bukan penghulu, bapaknya. Banyak di sini diwakilkan nggak tadi? Belum, nanti besok belum ya? belum. Sorry. Jadi yang menikahkan itu bapaknya, biasanya kita diwakilkan. Penghulu itu dia petugas, hanya wajib mengeluarkan BPKB, bukti pemilik kendaraan bernapas, ya. Dari negara, kan itu buktinya, ya. Suatu saksi sebetulnya. Kalau sekarang kan beda masalahnya. Orang bisa kemana aja. Kalau kamu udah nikah belum, datang ke Jakarta, udah Pak, mana buktinya? Pak, saksinya di kampung, nyari dulu ke kampung dia, nyari saksi. Dengan ada buku itu sudah wakil, ya, sudah wakil kita. Ya kayak ada satu anekdot orang Betawi ngambil motor, ditanya, Pak ini kurang syaratnya satu, kurang apa Pak? Kakak. Dia nyari kakaknya ke kebun, bawa kakaknya, ini Pak kakaknya, ini kakak saya Pak, bukan itu kartu keluarga, maksudnya bukan kakak itu. Nah begitupun rumah tangga, kalau nggak ada buku repot. Makanya pemerintah itu membuat satu aturan, dan disadari atau tidak, hukum nikah di Indonesia itu sudah mengadopsi pemikiran Imam Syafi'i. Ada wali, ada saksi, ya kan? Itu ngambil di Syafi'i. Bukan yang lain, karena imam yang lain ada yang tidak perlu saksi, ada yang tidak perlu wali. Yang ada wali ada saksi, itu adalah pemikiran Imam Syafi'i. Itu. Ya, ingat, cuma memang peristiwanya dulu berbeda, ya. Cara pandangnya yang berbeda. Cara pandang yang berbeda. Jadi sudah menjadikan hukum kenegaraan, ya, hukum positif lah di Indonesia ini. Baik jamaah sekalian, kayaknya tidak perlu panjang lebar. Ya, cuma saya ingin menginformasikan saja sedikit dan tidak perlu, ini bekal bagi semuanya. Saya ingin mengungkapkan sejarah cerai. Jadi cerai itu di zaman dulu itu sebelum Islam datang, itu orang Arab itu senang, kesetilah mau besok dicerai dipakai dulu malamnya, ceraikan. Gitu kan, mau habis idahnya ambil lagi, dipakai lagi, cerai lagi. Datanglah Isa mengatur masalah cerai. Di zaman Rasul yang saya baca, cerai itu dititik beratkan ke perkataan, ke waktu. Jadi walaupun ngatain 1, 2, 3, kalau sekali ngomongnya kau ceraikan 3 kali, jadi 1 zaman Rasul. Di zaman Umar bin Khattab itu berubah, kalau 1 jadi 1, 2 jadi 2, 3 jadi 3. Nah, pendapat Umar bin Khattab ini diikuti oleh mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad. Dan ulama-ulama setelahnya, ulama-ulama kontemporer itu menetapkan ada saksi. Ya, itu sejarah ininya. Yang jelas ini kalau di kita ada, wah, kok saya harus ada saksi segala ke pengadilan, kan sekarang modelnya gitu. Itu ulama kontemporer. Ya. Kalau di zaman Rasulullah dititik beratkannya ke waktu. Kalau zaman Umar bin Khattab yang dianut oleh Imam Syafi'i dan ini ya selevelnya itu adalah kembali ke perkataan. Jamaah sekalian, dan itu jangan sampai terjadi di kita ini. Jamaah sekalian, jadi dari tadi saya cerita mengenai Nabi Allah Ibrahim, semoga menjadi bekal bagi kita, karena memang Ibrahim ini termasuk yang melahirkan 3 agama besar. Ya, agama Yahudi, Nasrani, Islam. Nah, Islam itu jalurnya dari Ismail,
ke Adnan terus sampai saya dulu pernah Pak Haji bikin silsilah Imam Syafi'i, Nabi Muhammad, Siti Khadijah dan Imam Syafi'i, sampai sempat terjual. Saya dulu mencetak 3.000 eksemplar ya. Kalau zikir belum keluar, saya lagi ada juga orang yang pesen. Sekarang saya harus mengetik istilah terminologi dalam Islam, sobar, misalnya di Al-Quran ada berapa, dari asal katanya, kemudian ada berapa ayatnya, kemudian bagaimana ulama sufi, itu saya minimal harus bisa ngetik minimal 80 halaman dalam 3 minggu ini ya. Makanya lagi bener-bener nah dari Ishak itu melahirkan Yakub. Yakub inilah yang disebut Israel. Israel itu bahasa bukan bahasa Arab, bahasa Arabnya itu Abdullah, hamba Allah. Cuma dalam versi Nasrani beda memang dengan kita. Kalau menurut kita adalah Israel hamba Allah, sejarahnya Yakub begitu taat kepada Allah mendapat gelar hamba Allah. Kalau versi mereka adalah Yakub dalam pasal 25, 26, 27 ya, itu dalam Bible Perjanjian Lama. Itu Yakub berantem sama Tuhan, kemudian Tuhan dipeluk sama Yakub serat-eratnya sampai tidak bisa melepaskan dirinya. Kemudian Tuhan memukul paha Yakub sambil berkata, lepaskan saya sebentar lagi matahari terbit. Saya tidak akan pernah melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati saya. Memang nama kamu siapa? Yakub. Kau bukan Yakub lagi tapi Israel. Itu versi orang sana. Kalau versi Muslim, Israel itu hamba Allah. Cuma sekarang mengalami di sininya sudah keruh. Jamaah sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Innal insana mal khata'i wa nisyan, khudil hikmata wa lam yunzur ba'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.